Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi adik-adik. Semoga kalian semua sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bu Ami. Kemudian saya akan mengajar bahasa Inggris. Baik adik-adik, untuk saat ini kalian akan mendapatkan materi pengenalan yaitu bahasa Inggris dan bahasa sastra Inggris. Karena di SMA kita ada dua, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa Inggris wajib, bahasa dan sastra Inggris sebagai bahasa lintas minat. Baiklah adik-adik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada slide yang kedua. Oke adik-adik, untuk slide yang kedua kita akan membahas perbedaan ya. Di sini bahasa Inggris wajib yaitu mata pelajaran yang kedudukannya sebagai mata pelajaran wajib seperti bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam atau agama lainnya, sejarah Indonesia, dan beberapa mapel yang lain. Sedangkan bahasa dan sastra Inggris atau bahasa Inggris lintas minat yaitu mata pelajaran tambahan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kalian besok selama 1 tahun akan mendapatkan 2 mata pelajaran ini sebagai salah satu jenis mata pelajaran yang harus kalian ikuti. Selanjutnya kita menuju ke slide ketiga. Sebagaimana yang saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwasanya bahasa Inggris wajib dan lintas minat itu memiliki 4 skill atau 4 keterampilan yang harus dikuasai, yaitu diantaranya ada skill listening, mendengarkan, reading membaca, speaking berbicara, dan writing menulis. Keempat skill ini wajib ada adik-adik di setiap mata pelajaran, terutama bahasa Inggris ya. Karena ini merupakan keterampilan dasar yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan yang kalian kuasai. Untuk selanjutnya kita menuju ke slide yang keempat. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Bahasa Inggris wajib maupun bahasa sastra Inggris atau lintas minat ada kesamaannya. Kedua mapel ini memiliki 4 skill yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Masing-masing keterampilan tersebut saling terkait adik-adik. Misalnya, jika kalian disajikan suatu dialog audio, maka minimal akan ada 2 keterampilan yang harus dikuasai, yaitu keterampilan mendengarkan dan keterampilan menulis. Bisa jadi skill berbicara juga ada jika ada perintahnya untuk mempresentasikan jawaban yang diminta. Nah, jadi 4 skill itu tidak bisa berdiri sendiri, karena kalau kalian disajikan suatu teks, ada perintah untuk membaca, pasti kalian akan membaca. Nah, setelah membaca, di situ pasti akan ada perintah untuk mengerjakan. Misalnya, tulislah topik dari teks di atas, maka kalian di sini akan menuliskan jawabannya. Nah, di sini yang dimaksud adalah keterampilan menulis yang digunakan. Misalnya perintahnya presentasikan jawaban Anda di depan kelas. Maka artinya di sini skill speakingnya yang menjadi poin utama. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya adalah tentang kompetensi dasar. Jadi 2 mapel tadi, bahasa Inggris wajib dan bahasa Inggris lintas minat, itu ada kompetensi dasarnya. Yang mana kompetensi dasar ini adalah
biasa disingkat dengan KD. Apa maksudnya? Kompetensi dasar yang dimaksud adalah kemampuan siswa terhadap tema yang akan dipelajari pada mapel tersebut di setiap semester. Jadi, KD ini merupakan tema yang akan kalian pelajari dan harus dikuasai di semester tersebut. Satu mata pelajaran untuk satu semester itu biasanya terdiri dari beberapa KD. Kalau dulu sebelum pandemi, bahasa Inggris itu bisa sampai 10 KD adik-adik untuk satu semester. Jadi selama 6 bulan kalian harus menguasai 10 KD atau 10 tema. Nah, di masa pandemi ini kalian hanya akan menemui 2 sampai 3 KD. Karena kondisi seperti ini, maka pemerintah sudah menyesuaikan agar tidak terjadi tatap muka, kerumunan, dan sebagainya demi mencegah kondisi yang tidak diinginkan. Oke, jelas ya adik-adik ya? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke adik-adik, untuk slide ini saya akan memberitahukan bahwasanya untuk bahasa Inggris wajib di semester 1 itu ada 3 KD atau 3 tema. Yang mana yaitu KD pertama tentang introducing oneself atau memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan orang lain. Dalam KD ini kalian harus menguasai 4 skill yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, yaitu skill listening, reading, speaking, dan writing. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu KD tentang complimenting dan congratulating, yaitu memberi ucapan selamat dan memuji. Pada KD ini kalian akan menguasai juga atau diharuskan menguasai 4 skill yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu skill listening, reading, speaking, dan writing. Kemudian KD yang ketiga, descriptive text. Ini juga sama, kalian diwajibkan untuk menguasai 4 skill dalam KD atau tema tersebut. Nah, kapan mempelajari 3 KD ini? Dalam satu semester mulai bulan Juli sampai Desember itu sudah kita atau sudah kami bagi, Bapak Ibu guru sudah membaginya ya, di pekan dan bulan apa kalian akan mempelajari KD 1 misalnya. Untuk KD introducing oneself misalnya harus dipelajari di bulan Juli dan Agustus. Kemudian untuk KD 2 misalnya September dan Oktober. Untuk KD 3 misalnya di bulan November dan Desember. Demikian. Untuk yang terakhir yaitu mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris atau lintas minat. Di semester ini ada 2 KD atau 2 tema adik-adik, yaitu tentang recount text atau biografi. Apa itu biografi? Yaitu teks yang mempelajari tentang pengalaman seseorang di masa lalu. It can be from a famous people, atau bisa dari pengalaman orang-orang terkenal, atau mungkin dari keluarga, teman, dan sebagainya. Demikian juga skillnya, kalian juga harus menguasai 4 skill yang sudah kita bahas di awal, yaitu listening, reading, speaking, dan writing. Kemudian untuk KD yang kedua tentang brosur, leaflet, atau banner. Di KD ini nanti kalian juga akan menemui 4 skill yang harus dikuasai. Kenapa kok cuma 2 KD berbeda dengan yang wajib tadi? Ya, karena memang ini
sudah ditentukan dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan. Jadi kita hanya pelaksana saja. Seperti itu. Jelas ya adik-adik? Oke. Baik adik-adik, itu tadi materi pengenalan kita tentang bahasa Inggris dan bahasa Inggris lintas minat atau bahasa dan sastra Inggris. Silakan kalian bisa membaca di internet, di buku-buku yang terdahulu mungkin punyanya saudara, punyanya teman, atau mungkin orang tua, boleh sebagai referensi. Jadi Merdeka Belajar ini kalian bisa belajar dari apapun dan dari manapun. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya. Jangan lupa berolahraga dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi agar imun kita kuat dan tubuh kita tetap sehat. Demikian matrikulasi kali ini. Terima kasih. Goodbye. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.